Shalom, ibu-ibu semua. Shalom. Thank you semua ini pengurus yang berkenan memberikan kesempatan hari ini bisa sharing. Senang banget. Saya akan share screen terlebih dahulu. Hari ini kita akan bahas satu tema pasanganku yang terbaik. Kita sama-sama belajar sih ya, ibu-ibu. Saya yakin sebenarnya dari usia pernikahan, gitu ya, dari pengalaman. Saya yakin ibu-ibu sebenarnya saya belajar gitu ya. Saya justru belajar itu dari pasangan-pasangan yang saya saksikan di jemaat itu luar biasa gitu. Jadi kita saling belajar. Pada siang hari ini kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kami para wanita dipilih dan dikuduskan oleh Tuhan, boleh diberikan kesempatan menjadi seorang istri, menjadi seorang mama, menjadi seorang menantu, bahkan menjadi seorang nenek. Tuhan, bagi keluarga kami, kami percaya setiap musim kehidupan, mulai dari kami menikah sampai pada hari ini, banyak lika-liku yang kami lewati, anak yang berkembang, bertumbuh, sampai kami menyaksikan generasi yang berikutnya. Kami percaya Tuhan bahwa relasi kami di dalam keluarga pada intinya akan kembali kepada relasi antara kami bersama dengan pasangan yang Tuhan sudah berikan. Kami percaya juga sama seperti Tuhan memberkati Adam dan Hawa di dalam perjalanan mereka, kami juga percaya Tuhan Engkau akan menolong kami untuk mengerti bukan berdasarkan apa yang menjadi pemikiran kami, tapi apa yang menjadi pemikiran Tuhan. Beri kami hati yang lembut untuk boleh belajar bersama-sama. Demi nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, berbicara tentang pasanganku yang terbaik, sebenarnya ini ada dua bagian yang kita mau sama-sama pikirkan. Yang pertama itu dari kata pasanganku, dan juga yang bagian kedua nanti kita akan lebih melihat apa yang dimaksudkan dengan yang terbaik. Nah, kita sama-sama akan buka satu bagian firman Tuhan dari satu bagian, yaitu surat atau kitab Kidung Agung. Nah, kitab ini adalah kitab yang apa namanya? Kitab Kidung Agung ya. Kita buka dulu pasal 2 ayat 16. Nah, bagian firman Tuhan dari kitab Kidung Agung ini mungkin jarang dieksplor oleh ya banyak pengkhotbah, mungkin ya kita jarang lah, ataupun kalaupun mau mendengar atau membacanya kita tidak terlalu familiar. Tapi kita coba menelusuri ya dari Kidung Agung 2. Saya akan bacakan beberapa bagian. Yang pertama Kidung Agung 2 ayat 16 dulu ya. Kidung Agung 2 ayat 16. Saya minta Cibeti boleh bantu bacakan, Cibeti. Cibeti. Ya. Kidung Agung 2 ayat 16. Kekasihku, kepunyaanku, dan aku kepunyaan Dia yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Oke, thank you Cibeti. Ya. Nah, teman-teman, berbicara tentang pasanganku, kita perlu perhatikan di sini ya. Kekasihku, kepunyaanku, dan aku kepunyaan Dia. Ini relasi yang sangat personal ya. Personal artinya gini, bukan pasangan temanku ya, bukan pasangan dari saudaraku, bukan pasangan dari tetanggaku, tetapi pasanganku gitu ya, pasanganku yang terbaik. Nah, ketika kita lanjutkan ke pembacaan yang bagian yang kedua, itu Kidung Agung 5 ayat 9 sampai 16, kita akan lihat gitu ya, bagaimana di dalam kitab Kidung Agung itu kita melihat ada dialog antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Nah, yang Kidung Agung pasal kelima ini berbicara soal mempelai perempuan. Saya akan bacakan ya. Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain? Hai jelita di antara wanita.
Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain sehingga kau sumpahi kami begini? Putih bersih dan merah cerah kekasihku, menyolok mata di antara selaksa orang bagaikan emas. Emas murni, kepalanya, rambutnya mengombak, hitam seperti gagak. Matanya bagaikan merpati pada batang air, bermandi dalam susu, duduk pada kolam yang penuh, pipinya bagaikan bedeng rempah-rempah. Petak-petak rempah-rempah akar, bunga-bunga bakung bibirnya bertetesan cairan mur. Tangannya bundaran emas, berhiaskan permata Tarsis. Tubuhnya ukiran dari gading bertabur batu nilam. Kakinya adalah tiang-tiang marmer putih bertumbuh pada alas emas murni. Perawakannya seperti gunung Libanon, terpilih seperti pohon-pohon aras. Kata-katanya manis semata-mata. Segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku. Demikianlah temanku. Hai putri-putri Yerusalem. Nah, teman-teman, waktu kita membaca kitab Kidung Agung ini kita perlu mengerti konteks pada waktu itu, yaitu Raja Salomo ya, di dalam bagaimana dia menuliskan kitab ini seperti sebuah puisi yang indah gitu ya, tapi bukan hanya menggambarkan bagaimana mempelai laki-laki itu memuji mempelai pria, tetapi di bagian pasal 5 ini kita lihat seorang mempelai wanita ini dia begitu kagum, bahkan juga dengan deskripsi di setiap ayat kita bisa lihat. Nah, saya nggak tahu sih apa kesan ibu-ibu ya pada waktu membaca pujian ini, pujian seorang wanita kepada pasangannya, gitu ya. Bahkan juga kita juga mungkin setuju bahwa cinta, yang namanya cinta itu perlu diungkapkan, perlu diekspresikan keluar. Nah, salah satu cara untuk mengungkapkan cinta adalah dengan pujian. Ya. Nah, jadi waktu kita lihat relasi antara pria dan wanita ini, mereka tidak mau kalah, mereka saling berlomba untuk menonjolkan kelebihan pasangannya. Bahkan di dalam sosok yang mereka cintai itu mereka mendeskripsikan keindahan, dan kita perhatikan ini tidak ada kata yang menjatuhkan pasangan loh, ibu-ibu. Jadi kata-kata semua yang dituliskan di Kidung Agung ini sebenarnya kata-kata yang menegaskan bahwa pasangan saya, pasanganku lebih daripada pasangan yang lain. Nah, kalau kita lihat yang dipuji ya, kalau kita melihat pemilihan kata-kata ya, ada kata emas, permata, gading, batu nilam. Ini menggambarkan bahwa seorang wanita itu melihat sosok pasangan, yaitu suaminya, seorang pria ini begitu terhormat. Ya, karena begitu terhormat, begitu berharga, sehingga kalau kita lihat juga terhormatnya itu seperti digambarkan raja yang mulia, seperti bangunan bait suci di Yerusalem. Nah, kembali ke dalam kehidupan kita. Ini kan hidupnya zaman Salomo ya gitu. Kita dibesarkan di dalam budaya Asia. Ya, saya juga dibesarkan di dalam lingkungan keluarga Chinese. Saya tidak tahu, mungkin kita lebih gampang memuji cucu, lebih gampang memuji anak, gitu ya, dibandingkan memuji atau mengekspresikan penghargaan kita, kekaguman kita itu kepada pasangan. Nah, itu juga mungkin menjadi background atau alasan untuk kita mengexcuse diri gitu ya, termasuk saya gitu ya. Aduh, saya nggak biasa gitu ya, geli kalau suruh puji-puji pasangan gitu, enggak banget lah. Maksudnya bukan stylenya saya, itu kan stylenya orang bule semu gitu ya. Kalau orang bule itu kan lebih romantis, lebih ekspresif gitu ya. Kalau kita mah yang penting tahu aja lah. Yang penting saya sayang sama dia, dia sayang sama saya ya, it's enough gitu ya. Jadi kita menutup diri atau membatasi diri. Nah, semungkin saya juga punya latar belakang yang demikian. Nah, tetapi kita bukan belajar dari budaya tertentu.
atau kita membenarkan perilaku kita. Tetapi kembali ketika saya membaca firman Tuhan, karena saya mempelajari bagaimana relasi suami istri itu bukan berdasarkan apa kata dunia, apa kata orang tua, atau apa kata masyarakat, tetapi apa sih yang firman Tuhan mau kita lakukan, gitu ya. Nah, kalau kita boleh refleksi nih, ibu-ibu, kapan nih terakhir kali kita menghargai pasangan kita? Kapan terakhir? Dalam hal apa, ibu-ibu memberikan sebuah appreciation? Ya, kemarin setahun sekali gitu ya, waktu momen Valentine gitu ya, kita bertanya gitu ya, mengucapkan, memberikan sesuatu hadiah mungkin gitu ya. Oh, saya nggak pinter semua buat bahasa-bahasa gitu-gitu puitis ya, saya beliin makanan, saya beliin hadiah gitu ya. Nah, mari kita pikirkan lebih lanjut, apakah pasanganku hari ini itu kita masih menarik bagi kita. Kita masih maksudnya apakah kita melihat sosok suami kita, pasangan kita, soulmate kita itu kita memuji dia dari bukan hanya secara penampilan gitu ya, tapi dari kualitas internal juga gitu ya, kepemimpinannya, komitmennya, bahkan juga kerja kerasnya. Nah, dan pada waktu kita berbicara soal pasanganku ini gitu ya, itu mungkin kita katakan, aduh itu kan yang pasangan baru menikah gitu ya, pasangan yang sudah lama menikahnya nggak begitu-begitu lagi semua gitu ya. Apakah betul gitu ya? Nah, kita lihat coba ya di dalam perjanjian baru nih, saya bandingkan di dalam Titus 2 ayat 3 sampai 5. Saya minta Cilusi ya, tolong bacakan di Cilusi Titus 2 ayat 3 sampai 5. Ya. Titus 2 ayat 3 sampai 5. Begitu juga hendaklah engkau menasihati wanita-wanita yang tua, supaya kelakuan mereka sesuai dengan apa yang patut bagi orang yang hidup khusus bagi Allah. Mereka tidak boleh memfitnah orang lain dan tidak boleh ketagihan minuman keras. Mereka harus mengajarkan hal-hal yang baik, supaya dengan itu mereka dapat mendidik wanita-wanita muda untuk mengasihi suami dan anak-anak, menjadi bijaksana, hidup suci, dan menjadi ibu rumah tangga yang baik, yang tunduk kepada suaminya. Dengan demikian, tidak ada orang yang dapat mencela berita dari Allah. Oke, thank you, Cilusi. Nah, saya suka sekali teman-teman dengan ayat Titus ini, gitu ya. Jadi ini nasihat dari Paulus, gitu ya, kepada Titus, seorang gembala pada waktu itu ya, menggembalakan sebuah gereja. Dia meminta Titus itu untuk apa yang harus dilakukan di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan wanita-wanita yang senior gitu ya, terhadap wanita-wanita yang lebih muda. Nah, saya menggarisbawahi di sini adalah wanita-wanita yang tua harus mengajarkan hal-hal yang baik supaya mereka dapat mendidik wanita-wanita muda untuk mengasihi suami dan anak-anak. Nah, ini menarik ya, ibu-ibu ya. Wanita-wanita tua diminta ngajarin mendidik wanita muda untuk mengasihi suami dan anak-anak. Ternyata kata mengasihi suami dan anak-anak di sini itu bukan menggunakan kata eros gitu ya, karena kan kita tahu love itu di dalam bahasa Yunani itu kan ada beberapa pilihan kata gitu ya. Ada agape, ya ada eros gitu ya. Kalau eros itu kan kita mungkin bisa menangkap itu kasih yang romantis gitu ya, kasih di mana ya pasangan itu seperti pasangan yang digambarkan di kitab Kidung Agung gitu ya, ngomongin wah kamu ganteng ya, kamu cantik gitu ya, kamu tinggi dan lain sebagainya. Tapi ternyata di dalam kasih yang wanita-wanita muda ini untuk berikan kepada suaminya, itu kasih yang seperti apa? Di dalam bahasa Yunani itu pakai sebuah kata kasih, yaitu philandros. Nah, philandros ini kalau kita artikan itu adalah kasih antar persahabatan. Jadi philea, kalau kita ngomong ya kasih philea. Jadi kalau kita lihat, wah ternyata relasi istri dan suami itu bukan cuma sekedar berbicara soal romantisme,
gitu ya, soal ya kalau kita ngomong Valentine seperti atau mungkin di dalam film-film dan lain sebagainya, enggak loh. Ternyata berbicara soal friendship. Nah, inti ayat ini ngomongnya kira-kira ya, para istri, jadilah teman, jadilah best friend bagi siapa? Bagi suamimu sendiri. Bagi suamimu, jadilah best friend, jadilah teman yang sejati, teman yang baik bagi pasanganmu. Jadi berbicara pernikahan, gitu ya, itu bukan hanya berbicara kasih yang lebih tinggi, gitu ya. Maksud saya seperti ini. Di dalam pernikahan itu kita kan sebagai istri, sebagai mama, sebagai nenek, gitu ya, kita tuh sering dipanggil untuk menyatakan kasih kita, mengekspresikan kasih kita. Tapi ekspresi kasih itu tidak boleh melebihi atau lebih tinggi dibandingkan ekspresi kasih kita kepada pasangan kita. Saya coba pelan-pelan urai ya, teman-teman ya. Relasi paling inti dari keluarga itu relasi suami dengan istri. Relasi paling inti, yang paling basic dalam keluarga itu relasi suami dengan istri. Hubungan apapun di dalam keluarga tidak boleh gitu ya menggantikan atau menghilangkan relasi suami dengan istri ini. Bahkan juga di dalam relasi suami dan istri ini tidak boleh ada orang ketiga. Orang ketiga yang dimaksud ini bukan cuma orang luar. Orang ketiga ini termasuk juga anak. Termasuk juga anak, gitu ya. Jadi sekalipun kita mengasihi anak kita, suami kita mengasihi anak kita, tetapi yang namanya relasi yang paling intim antara suami dan istri itu digambarkan oleh Tuhan itu seperti relasi Allah dengan jemaat. Jadi Allah mengumpamakan relasinya dengan jemaat, dengan umat, itu seperti relasi suami dengan istri, begitu dekat, begitu lekat, gitu ya. Nah, jadi bahkan kalau lebih lanjut lagi, gitu ya, jadikanlah suamimu, pasanganmu itu sebagai teman sharingmu, teman terbaikmu. Dan ketika engkau menjadikan pasanganmu itu sebagai your best friend, nah disitulah relasi itu bertumbuh. Relasi itu bertumbuh. Nah, seringkali yang sangat disayangkan adalah di dalam pernikahan itu kenapa kita sulit untuk membangun hubungan yang dekat atau intim setelah bertahun-tahun gitu ya. Ya karena married but not yet best friend. Nah, hari ini kalau kita boleh cek dan recheck. Hari ini apakah suami saya adalah teman terbaik saya? Teman sharing saya, gitu ya, teman yang saya percaya. Jadi bukan sekedar menjadi kepala keluarga, tapi juga menjadi our best friend, gitu ya. Best friend for life itu adalah hadiah dari Tuhan, ibu-ibu. Hadiah dari Tuhan bahwa best friend itu tidak selalu akan bersama-sama dengan kita sampai maut memisahkan. Our best friend. Kita appreciate nggak, kita cherish nggak relasi suami istri ini sebagai persahabatan, gitu ya. Dan kita melihat bahwa pernikahan yang baik itu bukan sesuatu hal yang bisa kita temukan, kita cari di jalan, kita temukan secara kita gali, bukan. Tetapi pernikahan dan pasangan yang baik itu sebenarnya adalah sesuatu hal yang kita bangun bersama, yang kita usahakan, yang kita pelajari bersama-sama. Demikian. Nah, bagian yang kedua berbicara soal ya ini ya, kita tadi kita boleh cek gitu ya, nanti waktu selesai acara ini kita ada waktu, kita boleh mulai memikirkan apa yang penghargaan dan pujian apa yang kita mau berikan kepada pasangan kita. Mungkin itu harus take time ya untuk berpikir dan kita tuangkan. Kalau nggak menyediakan waktu untuk memikirkan, kita nggak bisa
nggak bisa tuangkan gitu ya, nggak bisa menemukan. Oke, yang bagian terakhir berbicara soal pasanganku yang terbaik. Nah, teman-teman boleh kalau nggak mau buka suara boleh di chat ya. Maksud terbaik itu kira-kira apa? Kenapa teman-teman mengatakan pasanganku itu terbaik, the best? Why? Kenapa? Apa kriterianya? Ini terbaik, ini kurang baik, ini nggak baik. Apa yang membuat ibu-ibu punya standar tertentu? Boleh? Ada yang mau ngechat? Oh, ada satu nih ngechat. Sehati, ya. Pasangan itu terbaik karena dia bisa sehati sama saya. Oke. Ada lagi teman-teman selain sehati, kenapa teman-teman ibu-ibu memilih pasangan pada hari ini? Ya pasti dia yang terbaik lah, gitu ya. Menurut versi ibu-ibu. Terbaiknya di mana? Coba mention. Dia paling pengertian. Dulu gitu ya, waktu masih pacaran gitu ya, dia orang yang rela berkorban. Kemudian apalagi ya terbaik itu menurut kita gitu ya. Oh, dia itu bisa ngambil hati papa mama saya gitu ya. Dia bisa masuk dengan keluarga besar saya. Dia orangnya sangat mungkin gigih gitu ya, pinter cari duit gitu ya. Nah, itu terbaik gitu. Dia itu bisa menjadi pendengar, bahkan juga kenapa pasangan itu terbaik? Iya, karena dia mau bantuin gitu jaga anak gitu ya, mau bantuin kerjakan tugas rumah tangga. Ya itu mungkin kita punya versi terbaik menurut kita gitu ya. Kita punya satu angan-angan. Misalnya waktu kita belum menikah, kalau saya mau menikah, saya pengen punya suami yang demikian, bla 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 bla. Kenapa? Ya karena waktu saya punya suami yang seperti begini-begini ya, I will be happy, gitu ya. Nah, pada waktu konseling pernikahan, ada satu pertanyaan yang selalu ditanyakan oleh musuh gitu ya. Kenapa kamu pilih pasangan si A ini menjadi pasangan? Nah, dan mereka harus jawab. Gitu ya, harus jawab. Kenapa kamu pilih si A? Kenapa kamu pilih si B menjadi suamimu? Nah, mereka akan jawab. Nah, tapi pernah nggak kita tanya sama Tuhan, gitu ya? Tuhan, apa sih yang terbaik menurut Tuhan? Pasanganku yang terbaik menurut siapa? Terbaik menurut saya tuh begini. Tapi pernah nggak kita tanya sama Tuhan, Tuhan, ini hari ini pasanganku ini, saya katakan yang terbaik. Kenapa? Karena terbaik itu bukan berarti sempurna. Terbaik itu bukan berarti apa yang saya mau dia ikutin. Terbaik itu bukan berarti karena dia mencapai impian saya. Gitu ya. Bukan seperti itu. My husband is the best, itu terbaik yang menurut Tuhan. Nah, Yakobus 3 ayat 2 berkata kita semua itu bersalah dalam banyak hal. Ibu-ibu bersalah, ibu-ibu tidak sempurna, saya juga nggak sempurna. Demikian juga suami kita bersalah dalam banyak hal. Jadi hidup dengan seorang pria yang tidak sempurna berarti hidup dengan seseorang yang pasti akan mengecewakan kita. Bukan sekali loh kecewanya. Kecewanya bisa dalam banyak kali, banyak hal, dan bahkan sebenarnya kita melihat di dalam aspek pernikahan ini, kalau kita cuma cari yang namanya happiness, gitu ya. Ada seorang penulis buku katakan, kalau tujuan pernikahan itu mencari kebahagiaan, maka saya perlu ganti istri atau ganti suami 3 tahun sekali.
gitu ya. Karena katanya karena dalam waktu 3 tahun tuh ya pasti kita punya pemikiran gini, aku udah kayaknya nggak bisa lagi sama orang ini gitu ya, nggak bahagia saya. Ya kalau tujuan pernikahan hanya finding the happiness, kalau kita ngomong cerita dongeng gitu ya, happily ever after gitu ya, akan hidup bahagia sampai selama-lamanya. Wah itu nggak ada, Ibu-ibu ya, kan kita nggak alamin itu gitu ya, pernikahan 10 tahun, 20 tahun, ya tidak ada happily ever after itu. Adanya ya itu kecewa, kemudian pilihannya apa? Ya mengampuni, mengasihi gitu ya, menerima kembali. Loh, jadi kalau hidup itu pernikahan itu apakah cuma sekedar hidup dengan seseorang yang bisa mengecewakan kita? Tidak. Ada tujuan Allah yang lebih besar gitu ya. Ternyata tujuan Allah di dalam pernikahan bukan sekedar happiness tetapi holiness. Nah, Gary Thomas menuliskan satu buku yang teman-teman bisa baca ya, bisa beli dalam bahasa Indonesia juga. Ternyata perjalanan pernikahan itu adalah sarana yang Tuhan pakai untuk membuat kita menjadi lebih dekat, bahkan menjadi bertumbuh, menjadi lebih serupa dengan siapa? Dengan Kristus. Serupa dengan Kristus. Tidak ada sarana yang lebih efektif untuk membentuk karakter, membentuk kepribadian atau kehidupan rohani kita dibandingkan relasi suami dan istri. Nah, teman-teman, pada waktu kita berbicara bagaimana Allah memakai kehidupan pernikahan saya bersama dengan orang yang tidak sempurna, suami yang bisa membuat kesalahan, membuat jengkel dan kesal, apakah dan berapa banyak kita melihat pertumbuhan, bukan hanya pertumbuhan rohani kita, tapi juga pertumbuhan suami kita. Berapa banyak kita peka bahwa sebenarnya saya dikasih suami yang seperti ini itu supaya saya belajar sabar. Kenapa saya dikasih suami pemarah? Saya berusaha loh menasehati dia, berusaha loh mengingatkan dia, bahkan harapnya dia berubah, tapi nggak berubah-berubah, gitu ya. Dia tahu nggak tahu, tapi akhirnya jatuh lagi. Nah di situ kita dibentuk tuh. Nah, waktu kita jengkel, kita kecewa dengan pasangan kita, siapa yang kita cari? Kita ngadunya ke siapa? Mungkin ada yang ngadu ke teman, mungkin ada yang ngadu ke keluarga. Tapi cobalah kita ngadu dengan Tuhan. Dan lebih lanjut kita tanyakan Tuhan, kenapa dan apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada saya melalui pasangan saya yang seperti ini. Nah, demikian juga apa yang saya bisa lakukan untuk suami saya supaya dia bisa mencapai tujuan yang Tuhan mau dalam hidupnya. Mungkin dia di dalam proses, dia perlu pertolongan, dia perlu pendamping yang mengingatkan dia. Untuk dia ya dalam proses menuju sempurna itu, dan saudara dipilih Tuhan untuk menjadi teman yang mendoakan, teman yang menerima, memberi kesempatan. Nah ini ya bukunya ya, Sacred Marriage. Sacred Marriage itu pernikahan tidak selalu menyenangkan kita, tetapi pernikahan pasti adalah rancangan yang terbaik untuk menguduskan kita. Menguduskan kita. Bentar ya. Happy marriage itu bagus, tetapi Allah menginginkan lebih dari happy marriage, melainkan holiness, ya, kekudusan. Kekudusan di dalam karakter, kekudusan di dalam relasi kita bersama dengan Tuhan, gitu ya. Makin kita menikah, apakah kita makin mencintai Tuhan? Semakin kita bertahun-tahun menghabiskan waktu, apakah ada
ada firman Tuhan yang lebih ditanamkan di dalam hidup kita. Nah, saya ambil satu kisah ya teman-teman ya, satu kisah dari rekan saya. Jadi rekan saya ini ibu-ibu. Satu hari dia telepon saya. Dia bilang gitu ya, "Semu, saya mau sharing ya." Oke. Lalu dia ngomonglah dia punya masalah gitu dengan saudara seiman, rekan pelayanan. Dia cerita, jadi kenapa ya ibu itu seperti ini gitu. Jadi dia curhat, inti ceritanya dia curhat. Lalu saya karena saya pendengar yang baik ya saya dengarkan. Setelah saya dengarkan, dia tanya sama saya, apa yang harus saya lakukan? Nah, waktu dia tanya apa yang saya harus lakukan, saya tanya sama dia, sebelum sharing sama saya, kamu sudah sharing sama siapa? Katanya gitu. Oh, saya udah sharing sama suami saya, katanya gitu ya. Jadi dia udah curhat ternyata sebelum cari saya, dia cari suaminya. Terus saya tanya, suami kamu ngomong apa? Dia katakan, suami saya loh, semua dia bukan belain saya. Dia malah ngomelin saya, kamu nggak boleh begitu, karakter kamu gitu ya. Kamu juga ini nggak semua orang begitu. Jadi intinya dia merasa suaminya nggak bela dia. Makanya dia nggak mau sharing lagi sama suaminya, dia cari saya gitu ya. Nah, lalu waktu saya mendengar jawaban itu, saya katakan kamu bersyukur loh kamu punya suami yang bisa mengkoreksi, memberitahu kamu yang benar. Pasti nggak enak. Pasti ketika pasangan kita memberitahu kita hal yang benar, mungkin itu firman Tuhan, dan Tuhan pakai suami kita untuk ingetin kita, itu sesuatu hal yang mungkin bisa menyinggung gitu ya, harga diri kita. Ya, enggak, saya enggak, bukan orang seperti itu. Ada orang yang paling peka akan dosa kita yang tersembunyi, itu adalah orang-orang yang paling dekat sama kita, karena kan kita nggak bisa pakai topeng ya di rumah, nggak bisa pakai topeng depan anak-anak gitu ya. Ya mau pakai topeng juga mau berapa lama. Tapi kalau kita mengenal saudara-saudara kita di gereja, pendeta mengenal jemaat, itu belum tentu the real ya, yang sesuai dengan apa adanya. Saya katakan bersyukurlah ketika suamimu berani memberitahukan yang benar pada kamu. Dan saya yakin suamimu memberitahu yang benar itu bukan untuk menjatuhkan kamu, tapi untuk sebenarnya membawa kamu bertumbuh. Nah, pada akhirnya dia katakan, iya sih, saya tahu yang suami saya ngomong tuh memang benar, tapi kan saya juga mau suami saya belain saya. Nah, maksudnya belain kamu tuh gimana? Saya tanya gitu. Ya belain lah pokoknya gitu. Jadi berdiri di pihak saya, jangan membela orang luar. Saya katakan, oh, oke, gitu ya. Maksudnya mungkin kamu suami kamu perlu mengerti kamu lebih lagi. Ya, tetapi fakta bahwa ada hal-hal yang mungkin suamimu lihat, gitu ya, tapi kamu tidak lihat. Nah, jadi sebenarnya pasangan kita yang terbaik bukan karena pasangan kita itu memberikan bunga, mengajak kita liburan gitu ya, itu juga good, itu good marriage, itu perlu untuk nurturing ya, memberikan vitamin bagi pernikahan, itu penting gitu ya. Tetapi pasangan yang terbaik itu adalah pasangan yang pada faktanya memang membawa kita untuk lebih kenal dan lebih mencintai Tuhan. Nah, bagian penutup saya ingin menyinggung sedikit ya soal fakta bahwa di dalam dunia ini, di dalam jemaat gitu ya, saya banyak mengkonseling para istri yang memang hidup bertahun-tahun dengan pasangan yang maaf ya saya katakan, mau dipikir-pikir ya, mau dilistkan pasanganku yang terbaik. Mungkin mereka pikir-pikir baiknya itu dari mana, saya udah putar sekeliling gitu ya. Kita mungkin melihat tidak ada yang baik gitu ya. Mungkin kita katakan pasti adalah yang baik gitu ya. Iya, tapi mungkin yang tidak baik itu maksudnya gini ya. Bukan sekedar saya nggak cocok atau perilaku yang menjengkelkan, tapi sebenarnya harus kita akui
di dalam kenyataannya banyak sekali yang namanya broken marriage. Broken marriage itu ya berbicara tentang perilaku pasangan, kebiasaan, bukan sekedar masalah odol gitu ya, tetapi sudah lebih dalam lagi mengenai masalah dosa yang terus-menerus gitu ya. Masalah kekerasan dalam rumah tangga, kecanduan gitu ya, pengkhianatan, bahkan juga masalah-masalah rumit yang lain. Nah, ibu-ibu sekalian mungkin sudah berjuang dengan banyak cara, ya, sudah mendoakan, memperbaiki, gitu ya. Mungkin juga saudara tidak pernah menyerah, gitu ya, dalam menghadapi dosa pasangan yang sampai hari ini belum ada solusinya. Tapi percaya dan ingatlah bahwa our identity, identitas kita sebagai wanita Kristus, itu ya, bukanlah berdasarkan status pernikahanmu. Sekali lagi saya katakan, keberhargaan diri kita sebagai wanita, identitas kita sebagai wanita, bukanlah berdasarkan status pernikahan kita. Melainkan di dalam Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 21, imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Nah, jika kita menaruh pengharapan dan rasa aman kepada status pernikahan, kemungkinan ada suami yang tidak sempurna, ada suami yang bukan cuma tidak sempurna ya, tapi suami yang mungkin secara karakter, secara moral gitu ya, secara kekudusan hidup itu adalah tidak ada solusi gitu ya, atau mungkin juga ada para ibu-ibu yang sudah kehilangan pasangan hidupnya gitu ya, oleh karena meninggal, oleh karena hal-hal yang lainnya. Nah, ingatlah bahwa pasanganku yang terbaik ini bukanlah menjadi sebuah tema untuk kita saling berkompetisi. Bukan, gitu ya, bukan untuk kita melahirkan sebuah pembandingan. Iya, punya suami gue lebih bagus dari suami dia, atau suami dia lebih bagus gitu ya. Kita bukan untuk berkompetisi, tetapi pasanganku yang terbaik itu adalah menjadi sebuah ucapan syukur kita bahwa iya, ada sosok pribadi yang Tuhan percayakan untuk saya bertemu, kemudian menjalin relasi hidup bersama-sama. Terbaik karena terbaik itu bukan menurut apa kata saya, apa kata dunia, tetapi melihat suami dan istri itu dari kacamata Tuhan. Dan sekalipun kalau kita berpikir, kalau saya nggak punya pasangan yang terbaik gimana? It's okay, gitu ya. Tuhan menggambarkan dia adalah Bapa, dia yang akan menjadi pengharapan, rasa aman, dan perlindungan kita bagi para istri, para janda, gitu ya. Saudara aman dan saudara tetap memiliki sebuah persahabatan yang sejati dengan Allah karena Allah sudah menjaminkannya. Kiranya firman Tuhan ini bisa jadi berkat, menjadi refleksi juga untuk kita. Kita mau bersyukur yuk untuk pasangan yang Tuhan sudah percayakan, Tuhan sudah berikan, dan biarlah melalui relasi kita dalam pernikahan, mau itu sesuatu hal yang mengenakan atau yang kurang mengenakan, semua itu bisa Tuhan pakai untuk mempertumbuhkan kita. Dan kita bisa menyaksikan kasih dan kebesaran Tuhan melalui pernikahan kita yang masih terus dipoles dan dibentuk. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan, kami orang-orang yang tidak sempurna, wanita yang penuh kelemahan. Tapi kami mengalami apa artinya dicintai, diterima, dimengerti oleh keluarga kami. Dan di saat yang sama kami juga dipanggil untuk menerima, mengasihi, bersabar kepada pasangan kami. Disitulah Tuhan, kasih-Mu yang tidak terukur, kasih-Mu yang tidak bersyarat itu kami alami. Pada saat kami belajar tentang kasih Tuhan, biarlah hidup kami semakin dibentuk seperti Kristus sendiri. Pujilah nama-Mu ya Bapa, demi nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.